Gita Oka Dharma, nomor absen 32, kelas 1248. Di sini saya akan membuat tugas video ujian praktik bahasa Indonesia yang berjudul Gadis yang Pemalas dan Gadis yang Rajin. Ada sebuah rumah di desa yang jauh, sebuah rumah tempat tinggal seorang suami dan seorang istri. Keduanya memiliki satu anak perempuan masing-masing dari pernikahan mereka sebelumnya. Sang istri sangat mencintai putrinya. Setiap hari putrinya diberi pakaian baru untuk dikenakan dan tidak pernah diminta untuk melakukan pekerjaan apapun. Putrinya pun menjadi sangat malas. Dia akan duduk sepanjang hari tanpa melakukan apapun selain mengagumi dirinya sendiri. Di sisi lain, sang istri memperlakukan anak tirinya dengan sangat buruk. Lalu, ibu tiri pun berkata, "Mengapa kau di sini? Cepat bangun dan bersihkan rumah." Lalu, gadis rajin pun menjawab, "Tapi ibu, aku baru saja membersihkan rumah pagi ini." "Jangan berdebat denganku. Lakukan saja apa yang aku katakan." "Baik, Bu." Sang istri akan membuatnya melakukan semua pekerjaan dan gadis itu tidak pernah mengeluh. Dia akan mengulang pekerjaan yang sama berulang kali dan tidak pernah lelah. Ayahnya menyaksikan semuanya. Hatinya sakit melihat putrinya. Namun, ayahnya tidak bisa melakukan apa-apa. Seiring waktu, ayahnya lemah dan tidak sehat seperti dulu. Lalu, ayahnya pun berkata, "Putriku yang manis, aku sangat menyesal. Aku tidak bisa memberi kamu apapun." Dan gadis rajin pun menjawab, "Tidak apa-apa ya, jangan menyesal. Kau mencintai dan menyayangiku sepanjang hidupmu. Jadi, sekarang giliran aku untuk menjagamu. Aku akan bekerja dan menghasilkan banyak uang. Ini adalah masa yang sulit bagi kita, tapi ini akan segera berakhir." Sang istri diam-diam mendengarkan semua percakapan ayah dan gadis rajin itu. Sang istri diam-diam mendengarkan semua percakapan ayah dan gadis rajin itu. Lalu ia bergumam, "Kenapa aku tidak memikirkannya? Aku akan mengirimkannya keluar dan bekerja di keluarga orang kaya. Aku akan mengirimkannya pergi untuk dapatkan uang, dan apapun yang dihasilkan akan menjadi milikku. Aku dan putriku akan mempunyai kehidupan yang selalu aku inginkan." Dan sang istri pun masuk ke kamar dan berkata, "Kau benar. Kau selalu tahu kan ayahmu sekarang selalu sakit dan membutuhkan banyak biaya. Kenapa kau tidak keluar dan bekerja di keluarga orang kaya? Kau bisa menjadi pelayan yang baik." Lalu ayahnya pun berkata, "Beraninya kau, mengapa kau tidak mengirimkan putrimu saja?" Lalu ibunya pun menjawab, "Oh, aku mau. Tapi kau tahu kan, kalau dia selalu khawatir tentang tangan-tangannya yang cantik dan kaki mungilnya yang cantik itu, dia akan kehilangan kecantikannya jika ia bekerja. Lagi pula, putrimu ini kan tidak begitu cantik rupanya. Membiarkannya pergi bekerja tidak akan salahnya kan?" Esokan paginya, gadis itu sudah siap untuk pergi. Dia akan mencari pekerjaan ke keluarga yang kaya. Ibu tirinya tidak memberikan dia makanan atau minuman untuk di perjalanan, tetapi gadis itu tidak keberatan. Lalu ayahnya pun berkata, "Jaga dirimu baik-baik ya anakku, dan ingat, jangan pernah berkata tidak kepada siapapun yang meminta bantuan, dan rajinlah apapun yang kau lakukan. Lakukan dengan sepenuh hati." Lalu gadis rajin itu pun menjawab, "Iya, aku pasti akan mengingat itu ayah." Dan putrinya pun pergi. Dia berjalan dari bukit ke bukit, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia berjalan selama berhari-hari, tetapi ia tidak pernah melihat siapapun. Namun ia tidak kehilangan harapan. Dia ingat dengan apa yang dikatakan ayahnya. Dan gadis itu pun berkata, "Saat ini aku harus fokus untuk mencari pekerjaan. Itu yang akan aku lakukan dan itu harus aku lakukan dengan sepenuh hati. Tidak peduli berapa lama pun itu, aku tidak akan menyerah." Di depannya dia menemukan pohon yang bisa berbicara. Pohon itu benar-benar kering. Lalu pohon itu pun berkata, "Halo nak, kau tampaknya akan pergi ke suatu tempat. Maukah kau membantu aku untuk menyingkirkan cabang-cabang kering? Akan kulakukan kebaikan kepadamu sebagai imbalan." Lalu gadis rajin itu pun berkata, "Oh, tentu saja." Gadis itu kemudian memanjat dan mematahkan semua cabang yang kering dengan tangannya.
Dia tidak pernah berhenti sampai pohon benar-benar bersih. Pohon itu berterima kasih padanya dan gadis itu berjalan. Sedikit lebih jauh, ia menemukan pohon yang merambat. Di samping pohon itu ada skup yang tampak aneh. Pohon itu berbicara pada sang gadis. "Halo, apa kau mau membajak dekat akarku? Aku akan melakukan apapun padamu sebagai balasan." Gadis itu langsung mengambil sekup dan langsung membajak sampai tangannya terasa sakit. Lalu pohon itu pun berkata, "Au, tanganmu pasti sakit." Lalu gadis itu pun menjawab, "Tidak apa-apa, nanti juga sembuh. Kau membutuhkan bantuanku dan aku harus membantumu." Pohon itu berterima kasih padanya dan gadis itu kembali berjalan. Sedikit lebih jauh lagi, dia menemukan sebuah tungku yang rusak dan tungku itu memanggilnya. "Gadis kecil, apa kau akan membersihkanku dan membuatku rapi? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai balasan." Lalu gadis itu melihat tungku ini memiliki banyak retakan dan berpikir sebentar. Lalu dia kemudian membawa lumpur dan mencampur dengan kakinya. Dia kemudian menggunakan lumpur itu untuk menutup semua retakan. Tungku itu kemudian menjadi baru seperti awal. Lalu tungku pun berkata, "Terima kasih, tetapi tangan dan kakimu kotor." Lalu gadis itu pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku bisa membersihkannya dengan air. Kau membutuhkan bantuanku, jadi aku harus membantumu." Lalu gadis itu kemudian berjalan lagi. Dan sedikit lebih jauh lagi dia menemukan sumur yang rusak. Dan sumur itu berbicara dengannya. "Halo, apakah kau akan membersihkan aku dan membuat aku rapi? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai balasanku." Lalu gadis itu langsung mengambil air dalam sumur dan membersihkannya. "Oh, bajumu sudah hancur." Lalu gadis itu pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku bisa membersihkannya. Kau membutuhkan bantuanku, jadi aku harus membantumu." Dan sumur itu berterima kasih padanya, dan gadis itu berjalan kembali. Sedikit lebih jauh, dia menemukan seekor anjing. Anjing itu dipenuhi lumpur dan memiliki bulu yang sangat panjang. Lalu anjing itu berkata, "Apakah kau akan memotong buluku dan memandikan aku di sungai? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai imbalannya." Lalu gadis itu melakukan hal yang sama. Anjing itu terlihat senang dan sehat. Dia mengucapkan terima kasih pada gadis itu. Gadis itu mencuci tubuhnya di sungai dan gadis itu pun berjalan lagi. Segera gelap pun tiba. Ia menemukan sebuah rumah. Di rumah itu hiduplah 7 peri. Gadis itu pun berkata, "Maaf mengganggu kalian, tapi di luar gelap, bisakah aku menginap di sini semalam ini?" Lalu peri pun berkata, "Kemana kau akan pergi?" Lalu gadis itu pun menjawab, "Aku sedang mencari pekerjaan." Lalu peri itu pun berkata, "Benarkah begitu? Mengapa kau tidak bekerja di sini? Ada 7 kamar dan kau harus membersihkan semua 6 kamar setiap hari. Tapi kau harus ingat, jangan kau pernah masuk ke ruang yang ke-7. Apakah kau setuju?" Lalu gadis itu pun menjawab, "Aku sangat bersyukur. Terima kasih, aku akan melakukan apa yang kau katakan." Lalu dia pun melakukannya. Dia bangun setiap hari dan membersihkan semua 6 kamar. Dia tidak pernah melihat ke ruang ke-7. Setahun berlalu dan gadis itu pun mendapatkan cukup uang. Dia ingin kembali ke ayahnya yang sedang sakit. Lalu peri pun berkata, "Sebelum kau pergi, beritahu kami, kenapa kau tidak ingin tahu tentang ruang yang ke-7? Lalu gadis itu pun menjawab, "Ayahku mengajariku untuk selalu mengikuti tugasku. Selama aku bekerja di sini, tugasku adalah mematuhi kata-kata kalian." Lalu peri itu pun menjawab, "Kami senang dengan kejujuranmu, Nak. Ketekunanmu telah membuat kami terkesan. Ikut denganku, sudah waktunya untuk adiam." Lalu para peri membawa gadis itu ke ruang ke-7. Di dalamnya ada kumpulan koin emas dan perak. Lalu peri pun berkata, "Pergi dan bergulinglah di koin-koin itu. Sebanyak apapun koin yang menempel itu adalah milikmu." Lalu gadis itu melakukan apa yang diperintah.
Dia berguling di tumpukan koin emas dan kemudian ditumpukan koin perak. Dia bersinar seperti bintang karena semua koin menempel padanya. Dia melambaikan tangan pada peri-peri itu dan pergi. Dalam perjalanan kembali, dia menemukan anjing yang dia temukan. Anjing itu memiliki banyak mutiara dan mukanya bulu. Lalu anjing pun berkata, "Kemarin kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan. Kemarilah dan ambil mutiara sebanyak yang kau mau." Lalu gadis itu mengenakan mutiara di sekitar tangan, kaki, dan lehernya. Dia berterima kasih kepada anjing dan kembali jalan. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sumur yang telah dia bersihkan. Lalu sumur pun berkata, "Kemarilah, kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan. Ayo minum dan hilangkan dahagamu." Lalu ada banyak kendi yang disimpan di dekat sumur untuk pelancong. Gadis itu mengambil kendi dan mengisinya dengan air dan meminum air itu. Ia mengucapkan terima kasih dan pergi. Sedikit lebih jauh lagi, dia menemukan tungku yang telah ia perbaiki. Lalu tungku pun berkata, "Kemari nak, kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan. Ayo makan roti dan kue lezat ini." Lalu gadis itu memakan kue dan roti sepuasnya, dan ia membawa beberapa kue dan roti untuk ayahnya. Dia berterima kasih pada tungku dan pergi. Sedikit lebih jauh, ia menemukan pohon perambat anggur yang telah ia tanam. Pohon perambat pun berkata, "Mari nak, kau membantuku ketika aku sedang butuh. Ayo minum jus anggur ini." Lalu gadis ini minum sebanyak yang dia mau dan mengambil beberapa untuk ayahnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada pohon lalu berjalan lagi. Sedikit lebih jauh, ia menemukan pohon yang ia tolong. Pohon itu hijau seperti seharusnya dan banyak buah pir segar. Lalu buah pir itu pun berkata, "Sini nak, kau membantuku ketika aku sedang butuh. Kemari dan makan pir segar ini." Lalu gadis itu makan sebanyak yang dia mau dan mengambil beberapa untuk ayahnya. Ia mengucapkan terima kasih pada pohon dan berjalan pergi. Saat dia pulang, dia senang melihat ayahnya tidak sakit lagi dan menunggunya di pintu. Lalu gadis itu berlari ke ayahnya dan memeluknya. Ketika ibu datang, ia terkejut melihat suami yang sehat dan anak perempuannya yang kaya. Dia ditutupi dengan emas, perak, dan banyak lagi dari ujung sampai kaki. Lalu mereka mengabaikan ibu dan sang putri dan ayahnya jalan masuk. Ibu tiri menyadari bahwa suaminya tidak akan membiarkannya memiliki apapun. Dia segera memanggil putrinya dan memintanya untuk pergi mencari pekerjaan di keluarga yang kaya. Lalu ibunya pun berkata, "Dengarkan sekarang, kau harus menghasilkan lebih dari dia. Aku percaya padamu, dia memiliki mutiara. Namun kau harus memberikanku lebih." Lalu anak perempuan itu mulai melambaikan tangan dan mulai berjalan. Tidak lama berjalan, ia menemukan pohon yang benar-benar kering. Pohon itu meminta bantuan untuk menyingkirkan pohon ranting-ranting kering dengan imbalan perbuatan baik. Lalu gadis malas pun berkata, "Hah? Apa kau serius? Aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih dan kakiku yang cantik ini untuk dahan keringmu." Lalu dia berjalan ke depan dan sedikit lebih jauh dia menemukan pohon anggur merambat yang sedang sekarat yang memintanya membajak dekat akarnya dengan imbalan perbuatan baik. Lalu gadis malas pun berkata, "Di bawah terik matahari ini, aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih dan kakiku yang cantik untuk akarmu." Lalu dia berjalan kembali. Lalu ia bertemu dengan tungku, sumur, anjing kecil, yang dimana semua ditemukan oleh gadis rajin. Namun jawaban gadis malas itu pun tetap sama. Sedikit lebih jauh, ia tiba di sebuah rumah dan meminta apakah dia bisa bermalam di sini. Dan itu adalah rumah 7 peri. Sama seperti sebelumnya, peri menawarkan untuk tinggal di sana selama setahun dan membersihkan semua 6 kamar. Lalu peri pun berkata, "Tetapi ingat, jangan pernah masuk ke ruang 7.
Lalu gadis itu setuju. Setiap hari ia akan bangun dan membersihkan semua 6 kamar. Tetapi segera rasa ingin tahu menyelimutinya dan memasuki ruang ketujuh. Di dalamnya gelap dan bukannya koin emas dan perak. Ada katak dan lebah mati. Mereka menyengatnya begitu parah sehingga seluruh tubuhnya memar. Tanpa menunggu peri datang, gadis itu lari dari rumah. Dan dalam perjalanan kembali, ia menemukan anjing yang ditutupi mutiara. Ia berlari di belakangnya untuk mengambil beberapa, tetapi anjing itu lari. Lalu ia menemukan sumur yang dia tolak untuk dibersihkan. Saat dia membungkuk untuk mengambil air, tiba-tiba air itu surut jauh ke bawah di luar jangkauannya. Lalu ia bertemu dengan tungku yang dia tolak untuk diperbaiki. Ada roti dan kue segar di dekatnya. Tapi saat dia coba untuk menyentuh roti, tangannya terbakar. Lalu ia menemukan pohon anggur yang dia tolak untuk dibaca. Dia sangat haus, tetapi pohon anggur itu tidak membiarkan ia minum. Lalu terakhir ia menemukan pohon yang dia tolak untuk dibantu. Penuh dengan hijau dengan pir segar, tetapi ketika ia mencoba untuk mencapai buah pir itu, buah itu tumbuh lebih tinggi. Dan gadis itu lalu berjalan pergi kembali ke rumah. Ibunya berdiri di pintu berharap melihat emas dan rubi. Tetapi putrinya kembali dipenuhi memar dengan baju yang sangat kotor. Lalu ayahnya pun berkata, "Kau lihat sekarang, kemalasan tidak membayar kau apapun. Hanya rendah hati dan jujur yang akan dihargai. Kau tidak memiliki tempat di rumah ini lagi. Kau harus pergi." Lalu istri dan anak malas itu meninggalkan rumah. Ayah dan putrinya yang rajin kemudian hidup bahagia untuk selamanya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.